berpikir artinya mengucapkan politics of hope. Berpikir artinya mengemukakan perspektif. Berpikir artinya membangun argumen, bukan sentimen. Lalu ini kita ada di Youth Elite Training Center yang ada di Cibubur, yang insya Allah nanti akan selesai di akhir Desember. Sekali lagi ini adalah proyek yang sangat strategis karena sekali lagi ini penting sekali untuk nanti ke depan untuk peningkatan prestasi-prestasi atlet kita. Dan tadi saya lihat fasilitasnya sudah lengkap sekali ya Pak Menpora ya. Ada apa aja? Ada 9 cabang olahraga, ada gimnastik, weightlifting, ada buat bela diri, ada renang, panahan, badminton, panjat tebing. Panjat tebing ini yang paling penting ini. Jadi buat menghadapi Olimpiade 2028. Barusan tadi saya ngintip di berita itu. Wakil presiden mereka di dalam 2 hari ini sudah dieluk-elukkan karena sudah memantau proyek-proyek strategis yang sedang dijalankan. Dia pergi lihat fasilitas olahraga di Senayan, dia puji-puji itu bahwa ini bagus sekali nih. Karena nanti akan ada atlet-atlet di situ yang akan menyumbang medali emas, terutama panjat tebing. Yes. Saya langsung senang. Karena kemarin saya bawa pulang medali emas panjat tebing dari Olimpiade Paris. Tapi apa pentingnya menyebutkan panjat tebing yang memang ada medali emas? Sementara beliau tidak pernah panjat tebing, dia panjat kekuasaan. Lalu berita berikutnya, masih wapres yang sama, memantau pembangunan perluasan jaringan jalan kereta api di kota itu, LRT, Light Rapid Transformation. Memantau lalu diberitakan Wakil Presiden di hari kedua sudah memantau pembangunan MRT, sudah memantau fasilitas olahraga. Itu jadi berita utama. Orang hanya memantau, itu sama dengan turis. Nah, kalau ini yang Gibran lakukan ini menurut saya ini bagus, keren. Wakil Presiden loh, turun tangan langsung. Waktu SBY nggak turun tangan langsung wakil presidennya. Anda apalagi? Tapi jadi berita utama. Kita nggak lihat ada konsep baru pada beliau untuk mengatakan bahwa visi saya tentang Indonesia, tentang olahraga adalah ini. Visi saya tentang transnasional adalah ini. Hanya memantau, artinya mengikuti pola bapaknya sebelumnya. Mantau-mantau. Begitu ada sesuatu yang bagus, diklaim. Begitu buruk, tidak diklaim. Itu yang kita sebut kejujuran untuk menilai secara metodologis. Kalau kita dengar, pasti sebentar lagi akan ada ilustrasi tentang masa depan dari seseorang yang yang sekarang faktual adalah wakil presiden. Indonesia ini negara besar. Kita harus bersyukur di tahun 2020 sampai 2030 nanti kita akan mendapatkan bonus demografi. Saat itulah sebagian besar penduduk kita ada pada usia produktif. Ini kesempatan kita untuk meningkatkan produktivitas nasional. Peluang untuk menuju Indonesia emas makin terbuka lebar. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, ingat, kesempatan ini hanya datang sekali. Kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Untuk itu kita harus kerja keras, kerja fokus, berani melakukan lompatan. Akan ada Indonesia emas. Ya, isinya apa itu Indonesia emas? Akan ada keadilan. Apa isi keadilan itu? Indonesia emas, keadilan di dalam perspektif ilmu pengetahuan harus dibuktikan versi siapa? Versi libertarian, versi liberal, versi sosialis, versi komunis.
Kan itu yang namanya berpikir kritis. Jadi mahasiswa seringkali juga pakai jargon yang sama tuh. Akan ada keadilan, akan ada bonus demografi. Apa tuh bonus demografi itu? Kalau tadi Indonesia IQ-nya 78,5, Vietnam 115, Singapura 105. Bagaimana berkompetisi di dalam keadaan kekurangan pengetahuan, kekurangan IQ? Jadi apa yang akan jadi parameter untuk mengatakan kita akan pergi pada Indonesia emas, kita akan pergi pada Indonesia yang adil? Jadi mahasiswa, kendati Anda mungkin malas demo, tapi jangan otakmu itu dihibernasi. Itu dasarnya. Kasih kritik. Kenapa itu terjadi? Banyak statistik yang berupaya untuk menipu kita tuh. Tokoh-tokoh masyarakat banyak sekali hari ini yang tidak sependapat misalnya, kemudian memaksakan diri untuk menyatakan si A benar, si B yang salah. Itu juga nggak boleh. Lah katanya demokrasi. Kalau mau bicara demokrasi artinya semua pendapat itu harus dihormati. Demokrasi adalah soal cara berpikir. Ada definisi standar demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah, itu omong kosong. Demokrasi adalah the government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Demokrasi adalah doing habits of the heart, datang dari kebiasaan. Tantangan dari demokrasi adalah undang-undang ITE. Anda bayangkan, kenapa saya mesti ulas itu? Karena saya akan kena undang-undang itu. Jadi demokrasi itu adalah jaminan primer tentang kebebasan untuk berpikir. Itu aja. Kebebasan berpikir menghasilkan kebebasan berpendapat. Nggak mungkin ada pikiran tidak diucapkan dengan pendapat. Nah, poin saya adalah kita sekarang dibikin dungu karena nggak mampu mengucapkan pendapat, karena akan dihadang dengan, kalau Rocky Gerung berpendapat mesti sopan dan santun. Saya akan sopan dan santun pada ulama, saya sopan dan santun pada orang tua. Saya nggak mungkin sopan dan santun pada pejabat. Kasih kritik tapi sopan, artinya jangan kasih kritik. Kan dasarnya itu kan. Kalau kita bicara teori harus hati-hati. Demokrasi itu padanannya nomokrasi. Demokrasi itu kedaulatan rakyat, nomokrasi itu rule of law, negara hukum. Jadi itu adalah two side in one coin. Dua sisi dari mata uang yang sama. Makanya Indonesia disebut sebagai constitutional demokrasi. Jadi demokrasi yang berlandaskan hukum atau konstitusi. Jadi kalau kita bicara tentang demokrasi, itu bukan berarti demokrasi membutuhkan hukum saja. Demokrasi, kedaulatan rakyat, hukum adalah nomokrasi. Jadi kalau konsep-konsep seperti itu saya kira kita sudah selesai dengan itu. Yang jadi masalah adalah kan konsep aplikasinya. Ketika kita bicara tentang oposisi, di antara kita saja beda-beda loh cara berpikirnya. Oposisi itu apa? Karena kita sesungguhnya ketika kita ingin menolak terminologi oposisi, kita bicara mengenai Indonesia tidak mengenal oposisi. Tapi tokoh-tokoh politik selalu ngomong tentang oposisi. Makanya menurut saya yang harus kita sepakati hari ini adalah bahwa saya setuju gaya Dedi. Oposisi itu adalah kesediaan Anda berdiri di luar pemerintahan. Karena bagaimanapun harus ada partai yang di luar pemerintahan. Anda bayangkan kalau seandainya semua partai ada di dalam pemerintahan. Saya bisa mengkritik. Itu kalau Anda berpikir bahwa yang namanya parlemen member itu individual basis. Anda boleh ngomong apa saja A, B, C. Tapi begitu partai politik mengatakan A, semuanya A. Even Dedi sekalipun. Hari ini dia mengatakan oposisi yes. Oke?